Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita kali ini saya ingin kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah atau muqaddimah dalam mempelajari muamalah, di mana kita semuanya sudah mengetahui hukum asal dari jual beli adalah halal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah halal. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin sedikit menjelaskan yaitu tentang macam-macam dari jual beli. Di mana jual beli ini ada banyak pembagiannya, ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya kalau kita melihat macam-macam jual beli dari sisi objek akadnya, yaitu apa yang dijual belikan, apa yang menjadi objek dari tukar menukar tersebut. Maka dalam bab ini yaitu jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli atau tukar menukar antara uang dengan barang. Tukar menukar antara uang dengan barang. Ini contohnya juga sudah sangat banyak seperti yang kita lakukan setiap hari ketika kita membeli ke toko, ke warung, kita membawa uang, kemudian kita ingin mendapatkan makanan misalkan, atau sabun dan yang lainnya. Berarti itu terjadi tukar menukar antara uang dengan barang. Kemudian yang kedua adalah tukar menukar atau jual beli antara barang dengan barang. Kalau ini biasa kita kenal yaitu dengan barter. Ini mungkin kita atau terjadi pada masyarakat dahulu, ya meskipun sekarang masih ada. Intinya ketika seorang dulu tukar menukar antara bayam dengan wortel dan sebagainya. Atau kalau kita sekarang terkadang jual beli atau tukar menukar antara HP dengan HP yang lainnya. Maka ini tukar menukar antara barang dengan barang. Kemudian yang ketiga adalah tukar menukar uang dengan uang, atau emas dengan emas. Dan tukar menukar antara uang dengan uang ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan as-sarf. Dan ini menjadi pembahasannya lebih diperketat lagi dan dipersempit lagi oleh para ulama, sehingga pembahasan antara tukar menukar antara uang dengan uang itu lebih mendetail, karena nanti berkaitan dengan riba. Dan juga karena uang dengan uang ini yang seharusnya uang itu sebagai alat tukar menukar atau alat untuk pembayaran, sehingga apabila uang itu sebagai objek atau sebagai sesuatu yang dibeli, berarti keluar dari hukum asalnya. Ya meskipun boleh-boleh saja orang membeli uang, tukar menukar uang dengan uang, namun di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana insya Allah akan dijelaskan pada pembahasannya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang macam-macam jual beli dilihat dari sisi waktu serah terimanya. Ini dibagi menjadi 4. Adapun yang pertama yaitu ketika kita tukar menukar antara uang dengan barang, itu kedua-duanya sama-sama tunai. Ada uang, ada barang, atau sebaliknya ada barang, ada uang.
Ini ketika terjadi serah terima langsung diberikan. Yang kedua, uangnya dibayar dengan tunai, adapun barangnya menyusul. Jadi uangnya dibayarkan secara lunas terlebih dahulu, nanti baru didatangkan barangnya. Ini yang biasa kita sebut dengan jual beli salam. Adapun yang ketiga adalah barang diserahkan langsung, barangnya ada, namun pembayarannya secara menyusul. Entah itu dibayar sebagian dulu, kemudian dicicil, kemudian hari, atau langsung barangnya ada, uangnya 1 bulan lagi. Ini yang biasa kita sebut dengan jual beli kredit. Adapun yang keempat adalah jual beli antara barang dengan uang, di mana dua-duanya itu tidak ada atau tidak tunai, atau dalam kondisi terhutang. Uangnya belum ada atau belum semuanya, barangnya juga belum diadakan. Maka ini biasa dikenal dengan bai al-kali bil kali atau bai'uddain biddain, jual beli hutang dengan hutang. Maka pada poin yang pertama, kedua dan ketiga secara umum itu diperbolehkan meskipun ada perincian lebih khusus lagi. Sedangkan yang keempat, yaitu jual beli barang, tukar menukar barang dengan uang yang dua-duanya sama-sama terhutang, maka para ulama telah menjelaskan akan keharamannya, dan semoga nanti ada waktu untuk menjelaskannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita bahas yaitu macam-macam jual beli, dilihat dari sisi menetapkan harganya. Yang pertama ada bai' musawamah, jual beli musawamah, dan yang kedua adalah bai'ul amanah. Apa yang dimaksud dengan bai' musawamah? Di mana di sini jual beli yang mana pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh penjual, sehingga juga boleh terjadi adanya saling tawar menawar satu dengan yang lainnya. Atau ya tidak harus saling tawar-menawar atau boleh harga dengan pas, yang mana intinya penjual itu tidak memberitahukan berapa keuntungannya, atau tidak memberitahu dia untung ataupun rugi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah jual beli amanah, di mana jual beli amanah ini para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama adalah bai' murabahah. Yang dimaksud dengan bai' murabahah, di mana penjual memberitahukan kepada pembeli besaran keuntungannya. Tentu di sini diharuskan jujur apabila memberitahukan keuntungannya. Ini modal saya 100.000, saya jual 130.000 misalkan. Maka di sini diberitahukan. Maka hukumnya di sini juga diperbolehkan. Ada jual beli wadiah atau wadi'ah, pakai dot, wadi'ah. Ini lawan dari murabahah, di mana seorang penjual menjual barangnya dengan harga rugi, artinya jual rugi. Barang yang dijual harganya lebih murah daripada modalnya, entah karena obral ataupun sebab yang lainnya. Ini kemarin saya kulakan 100.000, sekarang saya jual 80.000. Ya karena barangnya sudah nggak laku ataupun sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas memberitahukan kepada pembeli bahwasanya di sini dia menjual rugi. Adapun yang ketiga adalah bai'ut tauliyah, yaitu tauliyah, di mana sang penjual tidak mengambil keuntungan sedikit pun, artinya menjual barang sesuai dengan harga modalnya. Menjual 100.000, membeli 100.000 kemudian dijual lagi 100.000, maka di sini namanya tauliyah. Maka 3 macam tadi masuk dalam bai'ul amanah, di mana penjual memberitahukan modalnya berapa, keuntungan kalau dia mengambil untung berapa atau kerugiannya berapa apabila dia rugi ketika menjual tadi. Wallahu taala alam.